Tapi Tuhan berkehendak lain, saya harus keguguran. 1 tahun kemudian hamil lagi, keguguran lagi. Saya Nur Hayati, almost 34 years old. Saya happy mom of 2, punya 2 anak yang lucu-lucu, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Kebetulan saya juga ibu yang bekerja. Sebelumnya saya sempat 8 tahun kerja di salah satu media cetak yang cukup besar di Malang. 2 tahun pertama saya full office, harus editing berita, dan kebetulan setelah menikah dan punya anak yang pertama saya pindah divisi, ada di Kabupaten Malang, mengurus marketing, liputan, foto sendiri, dan harus keliling Kabupaten Malang. Memang kerjanya harus di lapangan. Dan kebetulan awal tahun ini saya memutuskan untuk pindah kerja. Sekarang ada di media juga, tapi online. Kebetulan juga mengurus marketing juga, dan sesekali liputan juga. Di sini saya pengen cerita salah satu fase, bukan terburuk sih, bukan terberat yang gimana juga, tapi ini salah satu fase saya untuk bangkit dan lebih mengenal diri sendiri, yaitu keguguran. Setelah punya anak yang pertama, sempat menunda kehamilan karena pengennya anak pertama lebih agak gede dulu sih. Setelah 1 tahun memutuskan untuk yaudah sedikasihnya aja, dan kebetulan sekitar 1,5 tahun kemudian hamil. Seneng, semua orang juga seneng, tapi Tuhan berkehendak lain, saya harus keguguran. 1 tahun kemudian hamil lagi, keguguran lagi. Saya nggak pengen menyalahkan siapapun di sini ya, nggak pengen nyalain instansi manapun atau orang manapun, karena memang ini sudah takdirnya. Tapi salah satu penyebab saya keguguran 2 kali adalah saya merasa kuat. Saya merasa bisa handle beban kerja dengan ritmenya, dengan apa yang harus dikerjakan, dengan tingkat stresnya. Tapi saya salah. Justru karena berusaha untuk mungkin berusaha untuk ngerti, mungkin bebannya memang harus begini, karena teman-teman lain bisa, saya harus bisa juga. Saya keguguran, tapi 2 kali yang cukup menyakitkan karena kehilangan. Nggak ada kehilangan yang nggak nyakitin. Keluarga cukup suportif, nggak ada yang menyalahkan. Terutama big thanks untuk suami, yang memang dia bukan tipe yang nuntut, bukan tipe yang akan nyalain. Dia akan diem, nunggu saya cerita sama dia, dan dia akan melakukan apa yang seharusnya. Orang tua saya juga, kebetulan ibu saya adalah single mom. Jadi
Dia tahu saya kuat. Dan saya tahu saya juga kuat. Teman-teman saya selalu ada di sana untuk memberi saya kekuatan juga. Cuman ada beberapa orang yang nggak cukup mengerti kalau keguguran itu juga menyakitkan bagi ibunya. Bukan soal sakit di badan ya, tapi lebih ke mental, ke jiwa. Ada salah satu orang yang cukup saya segani, cukup saya hormati, sempat bilang, gak usah lebay. Sesuatu yang cukup singkat kata-katanya. Mungkin kalau itu dikatakan di suatu keadaan yang lain, suasana yang lain, it's okay. It is a simple sentence. Tapi karena waktu itu saya sedang berada di keadaan yang labil, sakit, nggak tahu mau ngapain, itu bikin ada trauma baru, ada luka baru, dan menghambat proses healing saya untuk menerima keadaan. Satu hal yang cukup saya sesalkan adalah karena saya sempat untuk menyalahkan diri sendiri, saya bukan ibu yang baik. Saya sempat ninggalin Kiandra, anak pertama. Dia harus tumbuh di masa-masa itu yang seharusnya saya ada di sana, ada untuk dia. Tapi saya selalu lari. Kebetulan dia tinggal sama mertua, sama bahkungnya. Jadi bondingnya itu nggak ada. Bahkan dia tidur malam pun nggak mau sama ibunya. Dia milih sama akungnya. Karena saya nggak pernah ada di sana. Saya selalu mikir, saya adalah ibu yang gagal. Nggak akan jadi ibu yang baik buat dia. Maafin Bunda. Terus di proses healing itu suami cukup berperan. Dia bukan tipe yang romantis, yang ngasih kado-kado mahal. Enggak, kita lebih sering ke alam. Lihat gunung, lihat pantai, ke tempat-tempat yang baru yang jarang ada orang yang bisa ke sana karena mungkin jalannya ke arah sana itu cukup susah. Kita naik motor berdua ke sana, capek banget di jalan. Tapi begitu nyampe ke tempatnya, menghirup udara laut, nikmatin dinginnya gunung, kebayar kayak semua stres tuh keangkat. Dan itu cukup membantu. Ada mertua juga yang cukup mau ngerti, sabar banget. Dia nggak nyalain, meskipun ini memang keras kepalanya saya, nggak mau ngerti keadaan badan hamil, kerjaan masih ngoyo. Tapi mertua saya nggak pernah nyalain. Waktu saya sudah mulai pasrah dengan semuanya, ada obat healing terbesar yang hadir. Anak laki-laki saya, Xavier, adalah obat terbesarnya. Mungkin karena saya sempat 2 kali kehilangan, jadi mendapatkan Xavier itu benar-benar anugerah banget. Meskipun ngelahirin dia juga nggak mudah.
sempat beberapa kali flek yang harus ngerasain sakit karena dia kelilit tali pusar dan posisinya ada di bawah, nggak bisa dipapain, jadi berjalan aja sakit. Tapi bondingnya sama dia itu akhirnya dapet. Dia itu ibunya banget, ngapa-ngapain ibu. Sekarang yang harus saya lakukan cuman alhamdulillah sekarang sudah mulai bangun bonding lagi sama anak pertama. Sudah mulai tinggal bareng lagi di rumah ibu saya selama pandemi ini. Tinggal bareng-bareng sama adiknya juga. Bondingnya sekarang udah mulai dapet. Saya juga cukup terbantu dengan sering ngobrol sama salah satu yai dari ketua yayasan dari salah satu pondok besar di Kabupaten Malang. Thank you, terima kasih banget almarhum Gus Basuni Azam udah banyak ngasih masukan. Satu kata dari beliau yang cukup ngena di saya adalah waktu bilang kenapa manusia itu suka nyalain Tuhan. Padahal semua yang dititipin ke kita itu punya Tuhan. Dan kenapa waktu Tuhan yang punya ngambil sesuatu itu, kenapa kita harus marah? Harusnya kita bisa ngerti, berarti sesuatu itu lebih disayang sama Tuhan. Dan kedua, calon anak saya lebih disayang sama Tuhan. Nanti juga akan ngumpul-ngumpul lagi di surga. Dan untuk orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang sama kayak saya atau mirip, please lebih ngerti diri sendiri dulu daripada ngerti yang lain. Kalau kamu nggak mau ngerti diri sendiri dulu, kamu melakukan kesalahan terbesar. Kenapa kita harus ngertiin? For example, kita harus ngertiin tugas dari kantor. Dan kita nggak mau ngerti, kita tuh punya batas kekuatan, kita punya batas stresnya. Kita nggak adil sama diri sendiri. Dan untuk teman-teman di luar sana yang punya kenalan atau saudara atau teman yang punya keadaan yang sama kayak saya, please lebih hati-hati, be aware untuk mau ngomong sesuatu yang kecil, simple buat kita akan menjadi luka buat orang lain. Healing buat orang lain tuh beda. Last but not least, sekarang tugas utama saya adalah menjadi manusia, being human. Boleh nangis, boleh terluka, boleh marah, boleh putus asa. Kalau memang sedang down, take your time. Gak apa-apa harus lebay, itu bukan salah. Kalau kita manusia, kita punya cara masing-masing untuk handle itu. Makasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.